Shalom sahabat Bible Bee Channel yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara yang selalu setia mendukung Bible Bee Channel dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga membagikan setiap video yang ada di channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Baiklah saudara, saya ingin mengajak kita semua bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan video kesaksian dari seorang murtadin. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana kisah hidupnya, bagaimana dia berjuang dengan imannya untuk tetap teguh, dan kita akan belajar dari kesaksian ini. Jadi mari kita simak videonya dan kita nonton sampai selesai. Kiranya melalui kesaksian ini kita semua diberkati. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Benar-benar benci sama orang Kristen gitu ya, benar-benar nggak suka gitu ya. Saya nggak suka, benar-benar pokoknya anti lah gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qasim. Saya asli dari Banten. Saya terlahir dari keluarga Muslim. Saya sekolah juga dari MI ya, sederajat SD, sederajat SMP, SMA, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah sederajat SMA. Sempat juga masuk Ponpes, tapi akhir Desember itu ada acara KKR di Freeport Jakarta, di salah satu stadion Cendrawasih yang berada di Cengkareng, Jakarta Barat. Itu pinter ngaji, jago dalam Al-Quran, jago ngaji juga gitu ya, jago pokoknya semuanya, jago menguasai. Beliau sudah pernah diinjili sama Bapak Bapak Saifuddin Ibrahim, sama Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan bertemu dengan almarhum Pak Hari Sunarvo, Bu Sarah Ayu juga. Sempat kita di Gajah Mada. Saya habis sholat maghrib ya, waktu itu habis sholat maghrib, sholat isya. Nah, habis sholat isya itu sekitar jam 10 lewat. Acara itu emang acara yang begitu saya nggak kenal ya, taunya kalau di Kristen itu kan taunya Natal gitu, tapi hari itu bukan acara Natal. Itu acara itu benar-benar yang membuat saya pokoknya nggak bisa diungkapin lah dengan kata-kata, karena membuat saya di sinilah saya bisa bertobat gitu. Nah, teman, ada tablik akbar nih, tablik akbar. Saya bilang, aneh kamu ya, tablik akbar. Saya waktu itu benar-benar benci sama orang Kristen gitu ya, benar-benar nggak suka gitu ya. Saya nggak suka, benar-benar pokoknya anti lah gitu. Nah, teman saya bilang gini, masuk yuk. Mau ngapain masuk? Kamu aneh ya, saya bilang. Ini acara orang Kristen. Saya bilang gitu kan. Dia bilang udah nggak apa-apa gitu kan, masuk lah, motor, parkirin motor sama dia, sama teman itu di parkir motor, tempat parkir motor, ayo masuk gitu kan. Masuk. Acara itu udah mau selesai, pokoknya udah mau tutup lah ya. Itu emang segala sesuatu itu Tuhan itu udah mengatur dalam hidup seseorang gitu ya. Karena Tuhan itu punya rancangan yang besar gitu kan di dalam kehidupan anak-anaknya, terlebih-lebih lagi ya untuk saya pribadi gitu. Nah, jujur secara manusia saya tuh nggak pantas dan nggak layak ya. Ketika Pak Pendeta nyanyi ya, saya dulu bertobat di GPPK CWS Gereja Karismatik Worship Service CWS, GPPK CWS yang ada di Cengkareng, di daerah Cengkareng. Itu Pak Pendetanya itu benar-benar membuat saya takjub ya. Saya bisa bertobat melalui lagu besar Anugerahmu gitu ya. Saya dulu benar-benar nggak pantas gitu kan. Terus teman saya bilang gini, ayo masuk gitu kan. Duduklah kayak yang di bangku biasa lah, di bangku kalau orang KKR itu kan ada bangku plastik, ada bangku kayak yang apa sih namanya, elephant gitu ya. Ya itu yang saya dudukin itu bangku elephant gitu kan. Saya bilang gini, teman, kamu ngapain ngajak-ngajak ke sini gitu kan? Udah nggak apa-apa. Saya bilang tuh lihat, ada polisi gitu kan, ada polisi, ada tentara gitu kan, ya security udah pasti lah ya gitu. Nah, terus teman saya bilang gini, ayo duduk gitu kan. Saya bilang, saya udah gelisah dong. Saya udah gelisah dan saya itu pokoknya ada sedikit takut gitu. Nah, teman saya bilang gini, duduk aja gitu kan. Saya masih pakai sarung, pakai peci, celana pendek gitu kan. Celana pendek itu yang celana pendek yang anak gaul gitu lah ya. Nah, udah begitu saya bilang gini, ini ngapain sih orang gitu kan diajak sini gitu kan. Udah gitu duduk ya kan. Duduk. Terus Pak Pendeta nyanyi gitu kan. Mungkin bagi orang-orang anak-anak Kristen yang terlahir dari kecil ya, yang terlahir dari Kristen kecil, anak-anak Tuhan yang terlahir gitu ya dari kecil gitu ya, itu lagu besar Anugerahmu mungkin lah ya biasa-biasa ya, tapi membuat saya itu luar biasa. Karena apa saya sebut dengan luar biasa? Ya itu benar-benar membuat saya dijamah Tuhan gitu, lumayan rajin lah ya dengan sholat tahajud, istiqoroh, sholat duha. Kalau pagi itu sholat duha sesudah sholat subuh gitu, paling rajin dulu ya. Sekarang udah enggak, karena saya sekarang udah jadi anak Tuhan gitu ya. Nah, saya masih sholat subuh gitu kan, masih menjalankan rutinitas saya yang dulu itu. Rutinitas saya dulu saya menjalankan setiap hari, nggak pernah terlambat dan nggak pernah ketinggalan. Terlambat sering, tapi kan namanya kita kan orang dulu kan orang kerja suka terlambat di podok gitu kan ya, kalau kita misalnya ketinggalan sholat di podok. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Qasim.
Saya asli dari Banten, tepatnya di tepatnya di Kabupaten Pandeglang. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus yang telah memanggil saya menjadi anaknya. Dulu yang saya nggak pernah bermimpi jadi orang Kristen dan nggak pernah mengenal Tuhan sedikit pun, walaupun dulu itu saya anti Kristen gitu ya, benci dengan kekristenan gitu. Tapi ketika saya menjadi Kristen, saya lebih cinta dan lebih semangat dalam melayani Tuhan Yesus sampai saat ini gitu ya. Puji nama Tuhan, bersyukur Tuhan itu buat saya begitu baik di dalam kehidupan saya. Nama saya Muhammad Qasim, saya terlahir dari keluarga Muslim. Saya anak bungsu dari 5 bersaudara. Dulu saya sekolah juga dari MI, ya sederajat SD, sederajat SMP, SMA, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah, sederajat SMA. Sempat juga masuk Ponpes tapi nggak lama. Puji nama Tuhan. Tapi buat saya itu inilah ya, buat saya itu nggak inilah gitu, nggak berarti gitu. Karena kenapa nggak berarti ya, karena sampai saat ini saya mengenal Tuhan gitu. Sekitar tahun 2013 bulan Desember itu, akhir Desember itu ada acara KKR di Freeport Jakarta, di salah satu stadion Cendrawasih yang berada di Cengkareng, Jakarta Barat. Saya waktu itu bikin CV karena saya habis kontrak di salah satu pabrik ya di daerah Priok. Waktu itu saya di daerah Priok, saya nggak habis kontrak. Saya rada ini gitu. Waktu itu saya rada waktu pas di PHK itu saya rada ngelamun gitu kan. Aduh, abis ini saya kerja di mana? Saya waktu itu pikir mau diangkat jadi karyawan. Ternyata saya lama kerja di situ tuh nggak diangkat gitu. Nah, saya waktu itu pindah ke Kalideres sama teman saya yang namanya, nggak usah disebutin lah ya, takutnya tersinggung. Saya mohon maaf gitu ya. Itu salah satu teman saya sangat dekat dari saya satu ini, pokoknya dari dia deket banget lah ya. Nah, dia itu pintar ngaji, jago dalam Al-Quran, jago ngaji juga gitu ya, jago pokoknya semuanya, jago menguasai. Beliau sudah pernah diinjili sama Bapak Bapak Saifuddin Ibrahim, sama Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan bertemu dengan almarhum Pak Hari Sunarvo, Bu Sarah Ayu juga, sempat kita di Gajah Mada. Nah, saya pikir gini, waktu itu nggak berpikir gitu ya. Dia bilang gini, Kang ada di mana? Saya bilang saya lagi di kontrakan gitu kan, di belakang terminal. Saya waktu itu ngontrak di terminal Kalideres di belakang. Dia bilang gini, yuk kita jalan-jalan, kata gitu. Kemana? Saya bilang gitu kan. Nggak taunya ya tiba-tiba itulah saya diajak. Saya habis sholat maghrib ya, waktu itu habis sholat maghrib, sholat isya. Nah, habis sholat isya itu sekitar jam 10 lewat. Acara itu emang acara yang begitu saya nggak kenal ya, taunya kalau di Kristen itu kan taunya Natal gitu, tapi hari itu bukan acara Natal. Itu acara itu benar-benar yang membuat saya, pokoknya nggak bisa diungkapin lah dengan kata-kata, karena membuat saya di sinilah saya bisa bertobat gitu. Nah, teman saya bilang ayo masuk gitu kan, keliling kita dari Kalideres itu keliling gitu kan, naik motor gitu kan sama teman saya itu. Terus dia bilang gini, saya bilang kemana ini? Ya udah jalan-jalan aja kan malam minggu gitu kan. Saya bilang mau ngapain gitu kan, saya lagi bikin lamaran gitu kan. Dia bilang udahlah jangan bikin lamaran terus gitu kan. Udah, saya diajak sama dia tuh masih pakai sarung, masih pakai peci gitu kan ya. Itu antara jam 10:30 itu malam, itu acara udah mau selesai. Teman saya bilang gini, ada tablik akbar nih, tablik akbar. Saya bilang aneh kamu ya, tablik akbar. Saya waktu itu benar-benar benci sama orang Kristen gitu ya, benar-benar nggak suka gitu ya. Saya nggak suka, benar-benar pokoknya anti lah gitu. Nah, teman saya bilang gini, masuk yuk. Mau ngapain masuk? Kamu aneh ya, saya bilang. Ini acara orang Kristen, saya bilang gitu kan. Dia bilang udah nggak apa-apa gitu kan, masuk lah motor, parkirin motor sama dia, sama teman itu di parkir motor, tempat parkir motor, ayo masuk gitu kan. Masuk, acara itu udah mau selesai, pokoknya udah mau tutup lah ya. Itu emang segala sesuatu itu Tuhan itu udah mengatur dalam hidup seseorang gitu ya. Karena Tuhan itu punya rancangan yang besar gitu kan di dalam kehidupan anak-anaknya, terlebih-lebih lagi ya untuk saya pribadi gitu. Nah, jujur secara manusia saya tuh nggak pantas dan nggak layak ya. Ketika Pak Pendeta nyanyi ya, saya dulu bertobat di GPPK CWS Gereja Karismatik Worship Service CWS, GPPK CWS yang ada di Cengkareng, di daerah Cengkareng. Itu Pak Pendetanya itu benar-benar membuat saya takjub ya. Saya bisa bertobat melalui lagu Besar Anugerahmu gitu ya. Saya dulu benar-benar nggak pantas gitu kan. Terus teman saya bilang gini, ayo masuk gitu kan. Duduklah kayak yang di bangku biasa lah, di bangku kalau orang KKR kan ada bangku plastik, ada bangku kayak yang elephant gitu ya. Ya itu yang saya dudukin itu bangku elephant gitu kan.
Saya bilang gini, teman, kamu ngapain ngajak-ngajak ke sini gitu kan? Udah nggak apa-apa. Saya bilang tuh lihat, ada polisi gitu kan, ada polisi, ada tentara gitu kan, ya security udah pasti lah ya gitu. Nah, terus teman saya bilang gini, ayo duduk gitu kan. Saya bilang, saya udah gelisah dong. Saya udah gelisah dan saya itu pokoknya ada sedikit takut gitu. Nah, teman saya bilang gini, duduk aja gitu kan, saya masih pakai sarung, pakai peci, celana pendek gitu kan. Celana pendek itu yang celana pendek yang anak gaul gitu lah ya. Nah, udah begitu saya bilang gini, ini ngapain sih orang gitu kan diajak sini gitu kan. Udah gitu duduk ya kan. Duduk. Terus Pak Pendeta nyanyi gitu kan. Mungkin bagi orang-orang anak-anak Kristen yang terlahir dari kecil ya, yang terlahir dari Kristen kecil, anak-anak Tuhan yang terlahir gitu ya dari kecil gitu ya, itu lagu Besar Anugerahmu mungkin lah ya biasa-biasa ya, tapi membuat saya itu luar biasa. Karena apa saya sebut dengan luar biasa? Ya itu benar-benar membuat saya dijamah Tuhan gitu, membuat saya bisa bertobat gitu kan ya. Itu acara udah mau selesai, benar-benar acara itu udah mau habis gitu kan. Saya bilang gini sama teman, lu ngapain sih ngajak-ngajak sini? Udah Kang, duduk aja gitu kan, di bangku duduk gitu kan. Nah, udah begitu Pak Pendeta nyanyi gitu kan. Nyanyi Besar Anugerahmu. Ya, dulu saya bener-bener ya nggak ngerti gitu kan. Saya kalau ngedengar lagu rohani, bos saya kan ada, saya juga punya bapak rohani. Itu yang kalau nyetel lagu rohani, ya kan saya di kerjaan juga kan, bos saya itu kan nyetel lagu rohani biasa aja gitu, nggak pernah merasakan yang, tapi saya nggak tahu itu lagunya apa, judulnya apa. Kalau itu bener-bener lagu itu yang membuat saya bertobat dan membuat saya merinding gitu ya, membuat saya bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Itu Pak Pendeta nyanyi gini, besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Aduh, saya jadi merinding ya. Lagu itu membuat saya benar-benar bikin saya itu kok aneh gitu loh. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, masuk dong ke pikiran saya. Orang kalau yang ngerti tentang lagu itu diresapi, dihayati, masuk ke pikiran kita gitu loh. Saya resapi, saya renungin gitu lagu itu ya. Semakin hari semakin bertambah. Terus gini Pak Pendeta nyanyi lagi, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Tuhan Yesus melambai-lambaikan tangannya 3 kali, Bapak Ibu. Saya jujur nggak layak. Saya jadi merinding. Saya nggak layak Bapak Ibu. Saya mau nangis. Saya bilang sama teman saya, bos, saya bilang, Didi itu siapa ya? Orang tinggi besar, sosok tinggi besar, tapi wajahnya kelihatan, rambutnya, fisiknya itu jelas, Bapak Ibu. Bening ya, kayak bukan kayak lampu. Wajahnya kelihatan tapi bersinar gitu, sinar. Itu wajahnya kelihatan, rambutnya pirang ya. Terus fisiknya pakai sepatu yang tali-tali itu kayak sepatu gunung, itu sepatu kerajaan, tinggi 3 meteran itu Tuhan Yesus ya. Saya bilang gini sama teman, kamu lihat enggak? Terus Pak Pendeta nyanyi, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Begini-begini kan 3 kali. Saya bilang, bos itu siapa ya? Terus teman saya bilang gini, kamu jangan halusinasi. Kamu tuh jangan terlalu banyak pikiran. Bos, saya bilang, enggak, saya nggak banyak pikiran. Itu loh, saya bilang jelas banget, sangat jelas. Di samping Pak Pendeta itu ada sinar 6 warna ya. 6 warna mantul gitu, terang, 6 warna kayak pelangi, tapi benar-benar terang. Beda dengan lampu sinarnya seperti ini. Nah, teman saya bilang gini, saya nggak ngeliat apa-apa. Pak Pendeta nyanyi lagi, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Plek ya, Tuhan itu hilang, Tuhan Yesus itu kan hilang. Tingginya 3 meteran Bapak Ibu. Saya bilang saya nggak pantas dan nggak layak. Maaf, dulu saya kalau lagi di Muslim itu kan maaf ya. Maaf, saya minta maaf kalau misalkan di sini ada masuk live di YouTube menonton. Dulu saya kalau ngedengar, kalau salawat badar gitu ya kan, salatullah salamullah ala toha rasulillah wa kulli mujahidilillah li ahlil badri ya Allah. Saya nggak ngerasain apa-apa gitu loh, nggak ngerasain, dan saya nggak pernah merasakan sentuhan-sentuhan gitu. Saya di situ rada gimana gitu. Nah, ketika saya mendengarkan lagu Besar Anugerahmu, itu beda banget Bapak Ibu, beda, sesuatu yang membuat saya itu terenyuh gitu dengan pujian itu gitu. Pujian itu membuat saya bertobat, membuat saya bilang gini, kok ini enak banget lagu ya, kok ini lagu menyentuh banget ya, masuk dong ke pikiran saya. Terus teman saya bilang gini, hai pulang, nanti dulu, saya bilang gitu kan Bapak Ibu, nanti dulu saya bilang. Terus kamu tadi ngajak pulang, kata saya bilang, sekarang kamu nggak mau pulang. Nah, disitulah benar-benar saya nggak ngerti gitu lah dengan situasi seperti itu. Nah, udah gitu saya itu dibuat kaget gitu dengan, terus Pak Pendeta itu kan saya cari tuh, saya suara bilang ini, waktu itu saya nggak ngerti ya kalau itu suara Roh Kudus
ya kan, kamu naik ke atas panggung, kamu naik ke atas panggung. Saya naik dong ke atas panggung. Teman saya bilang gini, kamu ngapain, kata gitu kan. Teman saya bilang gini, kamu ngapain, katanya. Saya mau ke atas, mau cari bapak-bapak tadi, gitu kan. Bapak-bapak itu Pak Pendeta Asin, beliau Pendeta Asin Sodikin, nama Chinese-nya Liu Chuchin, beliau gembala saya, baptis saya. Dia bilang gini, waktu pas selesai hilang ya, Tuhan Yesus itu hilang, dia kan nyanyi, udah nyanyi kan, dia kan emang WA suaranya bagus, dia talentanya pakai Tuhan melalui penyembahan pujian, dia emang beliau itu bagus banget Pak Asin itu. Nah, Pak Asin berdoa gini, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, acara ini berjalan dengan baik dari kemarin sampai hari ini, Engkau memberikan cuaca yang terbaik, terus Engkau juga Tuhan memberikan aparat-aparat katanya yang setia menjaga. Saya bingung loh doanya kok seperti ini gitu kan ya. Saya bilang kok doanya seperti ini gitu ya. Terus teman saya bilang gini, hai pulang, tar dulu gitu kan. Saya bilang kok doanya seperti ini, beda dengan saya dulu gitu kan, harus semua bahasa Arab gitu kan ya, semua harus nuansa-nuansa Arab gitu kan. Tapi ya itu kan nggak ini gitu ya, kita nggak tahu gitu kan ya. Saya bilang ini doanya simple tapi bermakna gitu. Nah, selesai begitu, saya ada ngedorong itu, naik ke atas panggung. Saya pikir saya mau cari beliau gitu ya, Pak Pendeta yang nyanyi tadi. Saya naik ke atas panggung, teman saya bilang, kamu ngapain sih naik-naik? Katanya, kamu tuh ini ya, katanya gila ya gitu. Saya bilang, kamu tadi ngajak saya ke sini. Sekarang gini, gara-gara kamu, saya bilang, ini ada yang ngedorong. Siapa yang ngedorong? Setan kali gitu kan, teman saya bilang itu. Saya bilang, masa setan gitu kan yang dorong? Nah, udah begitu, saya naik ke atas panggung. Ya, saya tanya nih, Pak, di situ kan ada banyak orang. Pak, mohon maaf, yang tadi nyanyi itu siapa ya? Yang tadi nyanyi, terus orangnya ganteng gitu kan, tinggi gitu kan, putih gitu kan. Terus dia bilang gini, itu kebetulan yang saya tanya itu Pendeta Hari Purnama, ya. Pendeta Hari Purnama itu wakil gembala di gereja CWS gitu kan, gereja Charismatic Worship Service. Nah, udah pulang katanya gitu, Mas siapa gitu. Saya bilang, saya tadi ngelihat sosok tinggi besar, melambaikan tangan, di sampingnya Pak Pendeta ada sinar gitu. Saya waktu itu nggak kepikiran ya Bapak Ibu, kalau saya kepikiran, saya kan bawa handphone sama celana pendek, kayak celana pendeknya itu kayak berbentuk lepis gitu. Kalau kepikiran, saya foto itu Tuhan gitu ya. Itu untuk bukti, nggak kepikiran Bapak Ibu, nggak kepikiran sama sekali gitu. Nah, udah gitu, saya turun, ada orang Flores ya kan, di bangku-bangku itu ada orang Flores, saya bercampur lah gitu. Tante maaf, saya mau tanya, itu yang tadi yang tadi nyanyi itu siapa ya? Terus, saya nggak kenal gitu kan, rambutnya keriting kriwil gitu. Saya nggak kenal katanya, saya nggak tahu, saya bukan orang gereja, katanya bukan orang sini, saya ini diundang gitu. Oh gitu ya tante. Terus si tante itu mungkin ya kalau misalkan si tante itu orang Flores itu ngasih brosurnya sebesar ini Bapak Ibu ya, sebesar ini, segi 4 ini kan panjang. Hati kita nggak bisa dibohongin, mulut masih bisa bohong Bapak Ibu. Singkat cerita, saya dari acara itu saya pulang sama teman saya berboncengan sama teman saya. Selama di perjalanan saya mulai inilah gitu, mulai kepikiran, yang tadi saya lihat siapa ya. Kalau saya ngomong ke teman saya pasti bilang setan, ya kan, pasti dibilang setan gitu kan, karena dia nggak ngalamin gitu kan, secara supranatural dia nggak ngalamin. Kalau saya benar-benar jelas gitu ngalamin itu dengan fisik yang benar-benar jelas gitu. Nah, ketika saya pulang, saya di jalan itu merenung gitu kan. Terus teman saya bilang, besok kita lari ke Monas. Oke. Masuklah ke kamar. Saya diantarin sampai kontrakan ya. Masuk di kontrakan, saya udah mulai goncang gitu kan. Pikiran saya udah mulai nggak karuan lah Bapak Ibu. Masuk ke kamar, saya cuci muka, udah sholat isya dong, tinggal nunggu sholat tahajud gitu kan jam 3. Nah, saya dulu puji Tuhan lumayan rajin lah ya dengan sholat tahajud, istiqoroh, sholat duha. Kalau pagi itu sholat duha sesudah sholat subuh gitu, paling rajin dulu ya. Sekarang udah enggak, karena saya sekarang udah jadi anak Tuhan gitu ya. Nah, saya pulang dari itu kan jam 12:30 ya, dari acara itu sama teman saya. Terus teman saya bilang gini, ya udah besok Kang, katanya besok, saya orang Sunda kan, panggil Akang gitu. Kang, dia bilang besok kita lari ke Monas. Oh iya siap gitu kan. Ya udah, saya nyampe kamar, saya ngerenung. Suara bilang gini, kamu telepon gitu kan. Nah, di situ kan ada di brosur itu kan ada nama pendeta. Yang pertama Pendeta Tarsim, kedua Roy Setiawan, ketiga Lili Dewi, keempat Pendeta Asin Sodikin Liu Chuchin. Ya, hati saya itu nggak bisa dibohongin gitu ya kan. Saya telepon, saya pencet gitu kan. Suara bilang gini, udah tidur, kamu jangan telepon. Waktu itu saya nggak ngerti kalau itu suara Roh Kudus gitu ya Bapak Ibu ya. Dan saya pokoknya waktu itu benar-benar nggak tahu lah, kalau sekarang sih karena udah mengenal Tuhan, udah tahu ya, udah istilah udah peka gitu dengan sekarang udah peka gitu. Nah, udah begitu matiin kan, sama saya matiin. Nah, saya masih sholat subuh gitu kan, masih menjalankan rutinitas saya yang dulu itu. Rutinitas saya dulu, saya menjalankan setiap hari, nggak pernah terlambat dan nggak pernah ketinggalan. Terlambat sering, tapi kan namanya
kita kan dulu kan orang kerja suka terlambat di podok gitu kan ya, kalau kita misalnya ketinggalan sholat di podok. Nah, saya sholat subuh, teman-teman bilang gini, Kang Kosim, itu kita 5 orang, itu udah grup lah ya, udah grup saya. Sekarang sih mereka udah pecah karena saya udah jadi Kristen, mereka benci sama saya. Dan sampai saat ini pun puji Tuhan bermusuhan sama saya, tapi saya nggak menganggap mereka musuh. Mereka masih saya anggap saudara saya, teman saya, sahabat saya. Sampai saat ini pun saya selalu berdoa untuk mereka. Saya nggak pernah benci dengan mereka. Mereka kadang buka WA-nya tuh, grupnya itu ada diblokir, kadang dibuka. Saya balas, tapi pas ketika mau balas sudah diblokir. Saya sih nggak masalah gitu ya. Nah, udah gitu saya lari ceritanya ke Monas kan, di Terminal Kalideres. Dulu belum pakai kartu, masih bayar pakai uang. Ya, kalau sekarang udah pakai kartu kan, udah beda lagi gitu. Nah, di Monas saya sama teman-teman saya lari pagi ya kan, keliling-keliling gitu kan. 13 kali itulah saya sampai 13 kali. Dulu saya kuat sampai 20 kali, 25 kali keliling-keliling di Monas kan luas kan ya. Sekarang sih udah nggak kuat ya, karena mungkin udah faktor umur lah ya, tapi saya bukan masalah faktor umur, itu udah capeknya udah beda gitu. Udah kalau dulu kan wah saya 30 aja kuat gitu, 30 kali. Sekarang sih enggak, udah capek gitu, udah beda lah. Mungkin efek karena punya anak apa gimana nggak tahu juga lah ya, tapi saya percaya kekuatan dari Tuhan itu tidak akan terbatas gitu. Nah, ketika saya berhenti udah 13 kali di Monas, saya udah berhenti 13 kali. Saya minum air, ada orang jualan aqua, Bu, saya bilang beli aqua. Ya udah, pas ketika mau minum teh, telepon, Assalamualaikum. Nah, ketika ada telepon masuk, saya angkat, Assalamualaikum, nggak dijawab. Ya, Shalom gitu kan, si Pak Pendeta, Shalom. Saya bilang Assalamualaikum, nggak dibales. Dia bilang semalam siapa yang ada telepon saya, itu jam 12:30 kayak gitu. Oh, mohon maaf, ini Bapak yang di semalam di acara itu yang rame-rame bukan? Saya bilang gitu kan. Oh iya, ini siapa? Saya Kosim Pak, saya dari asli dari Pandeglang, cuma saya bilang gitu kan. Terus saya tinggal di Kalideres, saya ngontrak. Ada apa ya? Bapak yang semalam nyanyi bukan? Saya bilang gitu. Bapak yang semalam nyanyi enggak? Yang nyanyi bukan? Oh iya, kenapa? Saya bilang samping Bapak, saya melihat di samping Bapak ada sosok tinggi besar melambaikan tangan ke saya 3 kali. Terus di samping Bapak ada sinar 6 warna. Saya bilang sangat terang. Dia bilang gini, kamu datang aja ya ke CWS kata gitu kan. Blok A nomor 16 di Taman Palem, dia bilang gitu kan. Oh iya Pak, saya bilang, saya tunggu jam 10. Nah, waktu itu saya bilang, saya bukan egois ya, maaf ya Bapak Ibu, saya bukan egois, bukan mementingkan diri sendiri, karena pikir saya waktu itu di kata pendeta bilang gini, kamu temuin saya jam 10. Saya kan waktu itu nggak ngerti kalau dia itu jam 10 ibadah gitu. Ya kan, saya pulang dari Monas itu, maaf Bapak Ibu, saya pulang dari Monas itu nggak kepikiran teman gitu. Pikir saya gini, saya harus ketemu orang ini. Nah, saya dari Monas itu jam 9 lewat berapa? Jam 9 lewat 15. Udah gitu saya naik busway. Naik busway itu Bapak Ibu, Jakarta. Tahulah Jakarta, kalau nggak antri macet ya kan. Kalau nggak antri macet gitu kan. Kalau misalkan nggak antri gitu kan, kalau nggak macet gitu kan, penuh gitu kan antri gitu. Tapi ketika itu enggak gitu. Jadi ya saya bilang gini. Kok ini nggak ada yang naik gitu kan ya. Itu emang udah Tuhan atur gitu Bapak Ibu, udah Tuhan atur. Saya bilang kok ini gitu, kok nggak ada yang naik. Dari Monas itu kan biasanya kan mampir ke Istiqlal ya kan. Istiqlal Gambir kan, saya kan naiknya dari Monas itu Gambir depan, di Gambir, pas naiknya di Gambir. Nah, biasanya kan kalau misalkan ini kan enggak mampir ke Istiqlal, Juanda, Pecenongan, Harmoni, enggak Bapak Ibu. Itu mobil itu langsung ngebut gitu, mobil basa itu cuma diisinya di dalam tuh ada keneknya itu ya, kayak pegawainya Sapam itu. 3 orang, saya sama Sapamnya sama mobil itu sopirnya. Itu mobil kayak terbang, gitu kan ya dari Monas itu. Saya bilang kok aneh ya, kok ini kayak terbang ya. Emang itu semua udah Tuhan atur gitu ya Bapak Ibu. Nah, udah begitu saya nyampe Terminal Kalideres, saya lari ceritanya nih. Saya lari, itu mobil benar-benar ngebut lah pokoknya. Saya lari ke kontrakan, saya mandi, pakai baju rapi ya kan, pakai baju kemeja, saya pakai celana. Biasanya tumben-tumbenan saya, jujur, saya jarang pakai sepatu kalau mau ini gitu ya. Biasanya kan pakai sepatu ketuket, itu pakai sepatu pantopel gitu, keren gitu lah. Menurut saya keren gitu, tapi menurut orang lain belum tentu gitu. Nah, kata Pak Pendeta, Pak Asim bilang gini, saya tunggu jam 10. Ternyata Bapak Ibu telat. Saya nyampe CWS itu telat gitu. Saya mandi pakai sepatu, saya pakai baju rapi. Bang, saya bilang saya bawa uang 75 waktu itu, bawa uang 75.000. Saya bilang gini, Bang, tahu nggak alamat ini? Tahu, di mana Cengkareng. Terus dia bilang gini, kenapa Mas? Kata gitu. Saya bilang gini, anterin saya dong ke tempat ini, katakan. Saya naik ojek, waktu itu belum ada Grab, belum ada Gojek ya. Masih pakai ojol gitu kan. Masih pakai opang gitu kan, ojek pangkalan gitu. Nah, dianterinlah ke tempat yang dituju. Ketika mau bayar, Bapak Ibu, ini benar-benar buat saya begitu hebat Tuhan Yesus itu buat saya. Gitu. Kenapa? Saya berkata seperti itu karena saya mengalami gitu kan, apa yang orang nggak pernah alami saya alami gitu. Saya pas ketika mau bayar, berapa Pak?
Enggak, pertama gini, Mas, alamatnya si Mas bener, alamat ini. Iya, blok A 15, blok A 16 nomor 16 ini, CWS. Saya sempat mundur. Oh, ternyata gereja gitu kan. Terus saya mundur, saya bilang, "Pak, ya udah, sampai di sini aja." Terus kata si tukang ojek, "Hati-hati ya Mas," kata gitu ya, "Pak. Pas ketika mau bayar." "Pak," saya bilang, "saya mau bayar." Tukang ojek bilang apa? "Udah dibayar sama orang tinggi besar." "Serius, Pak?" Nah, saya kaget dong. Waktu itu nggak berpikir kalau itu yang bayar Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nggak kepikiran. Nah, ketika saya mau bayar itu, dia bilang gini, "Ini uangnya jelas Bapak Ibu, 25.000 dari Kalideres ke Cengkareng, 25.000. Saya kaget. Terus dia bilang gini, "Udah dibayar Mas sama orang tinggi besar." "Serius Pak?" "Iya," kata gitu kan. "Oh, ya udah kalau gitu Pak, makasih ya Pak, jazakallahu khairan hasiran," gitu kan. "Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak," saya bilang gitu. Terus dia bilang, "Oh ya, hati-hati ya Mas. Nanti kalau misalkan pulang itu tukang ojek ada." "Iya Pak, gampang," gitu kan. Saya ngerenung, kok dibayar ya? Saya mau bayar kok ada udah yang dibayar gitu kan. Ternyata yang bayar itu benar-benar Tuhan Yesus gitu. Dia jelas uangnya 25.000 gitu. Nah, singkat cerita, saya telat dong datang ke gereja. Ternyata udah jam 10 lewat 15 menit. Ke gereja itu sangat disiplin, sangat pokoknya sangat ini gitu, apa namanya, disiplin dalam hal ibadahnya, nggak pernah molor ya, nggak pernah ngaret gitu ibadahnya. Kalau jam 10 jam 10 gitu. Di situ tuh sampai sekarang pun seperti itu. Nah, di situ saya duduk ya. Wah, saya udah nggak dengar sih suara nyanyi-nyanyi gitu kan. Saya nggak dengar suara nyanyi-nyanyi gitu. Ketika saya itu di samping gereja ada tukang ketoprak sama tukang bakso. Saya minggir gitu kan ke sebelah kiri, kan gereja di kanan. Saya minggir gitu kan, terus, "Pak," pertama tukang ketoprak, "Pak, ketoprak ya," saya bilang, "satu piring, satu porsi," gitu kan. Dia bilang, "Oh iya Mas," gitu kan. Terus sambil makan, saya jujur waktu ketika saya mau mau makan itu nggak berasa saya lapar dan nggak berasa perut saya itu pokoknya aneh-aneh gitu, nggak pernah berpikir yang aneh-aneh gitu kan. Saya pikir makan gitu kan. Nah, ketika mau makan, saya makan ketoprak dari satu piring ya kan. Awalnya biasa lah Bapak Ibu, biasa gitu kan makan ketoprak itu satu piring. Nah, pas ketika makan gitu kan, itu tiba-tiba nggak tahu lah ya, "Pak," saya bilang, "satu piring dong." Terus, nah, si tukang ketoprak nanya, "Nggak kenyang Mas?" "Enggak," saya bilang gitu. "Enggak," gitu kan, "nggak kenyang," gitu. Nah, udah gitu satu piring. Waktu itu harga ketoprak 7.000. Waktu itu ya 2013 akhir itu ya. Ketoprak waktu itu 7.000. Nah, udah gitu dari satu piring, dua piring, tiga piring sampai 6 piring Bapak Ibu. Yang nggak masuk akal dan nggak masuk pikiran saya secara logika itu, masa sih badan saya kecil ini makan banyak? Kan nggak mungkin dong masuk akal gitu. Terus masa sih perut saya gembul? Nggak mungkin, perut saya itu biasa aja gitu kan. Ini saya puji Tuhan Bapak Ibu, mending semenjak saya udah punya keluarga, punya anak, punya istri, saya agak gemukan ya, nafsu makan ya. Dulu saya paling susah makan, nggak terlalu gemuk kayak sekarang. Sekarang puji Tuhan badan saya naik ya, karena saya banyak makan ya kan. Sekarang saya banyak makan gitu ya. Kalau dulu kan biasa aja. Nah, ketika saya makan ketoprak itulah tukang ketoprak bilang, "Mas, kamu gendeng, kamu gila." "Enggak." "Kalau gila," saya bilang, "saya gak nyambung ngomong sama Mas," gituin dong. Terus dia bilang gitu. Terus kata tukang ketoprak, "Kok kamu makan banyak amat sih dari satu piring sampai 6 piring?" Nah, nggak tahu, saya bilang gitu kan, nggak tahu lah. Udah selesai nih makan 6 piring Bapak Ibu. "Mas, bakso," sebelahnya. Bakso waktu itu 6.000. Bakso 6.000 ya. Nah, dari satu mangkok sampai 6 mangkok. Itu juga makan nggak disengaja Bapak Ibu. Pokoknya saya aneh lah, pokoknya hari itu membuat saya itu dibuat sama Tuhan Yesus itu dibuat ini gitu, kayak diajak bercanda gitu. Saya bilang gini, kata tukang bakso, "Mas, sampai ini gendeng, edan." "Enggak. Kalau edan Mas diajak ngomong saya nggak nyambung. Ini diajak ngomong nyambung kan? Waras dong," saya bilang gitu. "Nah loh, kok kamu makan bakso sampai kok kamu makan ketoprak sampai 6 piring, terus kamu juga ini kok makan bakso lagi, udah 3 piring," katanya. 3 mangkok. Nah, udah dari situ, "Mas, satu lagi dong, satu lagi," sampai 6 mangkok Bapak Ibu. Masuk akal nggak kalau secara manusia? Saya itu jujur nggak masuk akal menurut saya gitu. Nah, bakso 6 mangkok, ketoprak 6 piring. Pikiran saya itu waktu itu nggak, pikiran saya itu maaf ya Bapak Ibu, kalau gila ya nggak mungkin, itu waras gitu loh. Saya bilang, yang makan siapa? Saya sampai berpikir, sampai saat ini pun saya kadang-kadang gini berpikir, yang makan waktu itu siapa ya? Saya bilang, masa Tuhan yang makan, masa malaikat yang makan, masa iblis? Sampai sekarang suka bertanya-tanya gitu. Nah, udah selesai begitu, tukang ketoprak sama tukang bakso ngomong, "Iki wong edan," itu orang Jawa semua, "Iki wong gendeng," katanya, "mangan sing akeh," kata gitu. Saya bilang, "Makan katanya banyak amat," gitu kan. Saya ketawa aja dong, saya diem aja gitu, nggak nyaut, pokoknya, "Mas mau ngapain?" gitu. Nah, di situ udah makan ketoprak, udah makan bakso, di ujung gereja ada tukang teh botol, warung kuningan gitu, warung Sunda. Saya bilang, "Kang, itu dong teh botol, dari satu botol Bapak Ibu sampai 6 botol." Waktu itu teh botol masih 4.000 ya, 4.000 tuh ya teh botol, sekitar 4.000-an. Nah, ketika itu saya di pendeta, saya tungguin dari jam 11
saya setengah 10:15 sampai jam 3. Saya udah makan, udah minum itu teh botol 6 botol. Sampai tukang teh botol, kok minum banyak amat mas, kata gitu. Minumnya banyak amat, katanya kesurupan ya. Enggak, saya bilang gitu kan. Terus udah gitu, udah pak, jangan banyak ngomong sih, banyak bacot amat, saya bilang gitu, sempat emosi gitu kan. Saya bilang kalau gila saya nggak mungkin gitu loh. Ya, saya bilang aneh, karena apa? Nah, ternyata Tuhan membuat gila saya. Tuhan itu membuat gila gitu kan. Saya jadi gila ke Tuhan Yesus. Jadi saya itu benar-benar dibuat gila sama Tuhan Yesus hanya untuk mencari gitu ya. Mencari Tuhan Yesus itu benar-benar membuat saya tergila-gila ya kan. Sampai saat ini pun saya tergila-gila sama Tuhan Yesus gitu. Nah, udah gitu selesai ya kan. Mas mau ngapain? Saya bilang saya mau ketemu orang di sini. Oh, di gereja itu ya, kata gitu. Mas Kristen? Enggak, saya bilang gitu kan. Oh, katanya kalau di Islam tuh kiai, ustadz gitu kan, kata si Mas Baso sama Toprak gitu. Udah selesai gitu mas, udahlah jangan banyak ngomong, saya bilang dari tadi ngomong mulu pada bawel, saya bilang gitu. Ya udah ketoprak berapa sama Baso? Baso kan 6.000 ya, ketoprak 7.000, 7 kali 6 42 ya kan. Itu udah jelas Bapak Ibu ya, 6 kali 6 36 ya. Itu uangnya jelas 36.000, nggak lebih nggak kurang ya Bapak Ibu, nggak lebih nggak kurang, nggak lebih nggak kurang. Itu uang ketoprak juga 42 jelas banget, tapi saya lihat sendiri Bapak Ibu, jelas. Terus katanya gini, udah dibayar sama orang tinggi besar. Serius mas? Iya demi Allah, kata si tukang ketoprak sama tukang bakso. Iya demi Allah, katanya dibayar. Oh gitu ya. Oh, saya bilang kaget. Tadi tukang ojek dibayar. Terus saya bilang, mas teh botol seberapa? Saya bilang gitu kan. Saya ngomong Sunda, karena dia orang Sunda. Kang beraha, saya bilang gitu. Dia bilang gini, kan 3 kali 6 18. Saya bilang gini, saya sambil gini manggil. Dia bilang gini, 18 kang, kata gitu. 18 A gitu. Oh iya udah saya. Udah dibayar, kata gitu kan, sama orang tinggi besar si tukang teh botol itu. Hah serius? Saya sampai di situ mikir, kok tukang ojek, tukang bakso, ketoprak, kok ini udah dibayarin semua? Saya bilang, saya kaget dong Bapak Ibu, saya kaget, beneran ini? Saya bilang, saya ngerenung gitu kan, apa bener gitu kan? Ternyata saya baru ngerti dan baru paham, Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani Bapak Ibu. Saya bersyukur banget Tuhan Yesus buat saya begitu baik ya, pertolongannya itu tepat, pertolongannya itu begitu dahsyat dalam hidup saya. Selesai ya kan, pendeta keluar jam 3 pendeta keluar, saya merinding Bapak Ibu. Kosim di mana? Pendeta keluar, waktu itu belum ada WA, masih di BM sama SMS telepon. Kosim di mana? Dia telepon, Pak saya di sini. Saya samperin, saya salaman, cium tangan, dulu kan belum kayak sekarang corona, kalau sekarang kan udah begini ya. Saya dipeluk, saya salaman sama dia, tapi saya jujur Bapak Ibu, saya nggak merasa dipeluk sama Pak Pendeta. Saya merasa dipeluk sama Tuhan Yesus, saya dipeluk sama dia, adem, saya tenang, hati saya itu damai sejahtera, damai sukacita Bapak Ibu. Waktu itu dipeluk sama pendeta saya itu Pak Asin, baik banget. Udah, saya juga manggil Papa sama dia, karena dia kan Papa Gembala saya, dia bapak saya. Saya diajak masuk ke dalam gereja, saya merinding Bapak Ibu, bulu kuduk saya bangun. Saya masuk ke dalam gereja, tiba-tiba ya Bapak Ibu, kata pendeta, mau minum enggak? Saya bilang saya udah minum di depan Pak. Terus saya bilang, Om, saya bilang udah minum, saya bilang itu kan. Nah, udah gitu, tiba-tiba kepala saya dibalikin ya, dibelokin gitu. Itu kata Pak Pendeta Asin, gembala saya bilang gini, orang yang pertama melihat foto Yesus pakai mahkota duri kan, yang ngedip baru saya. Saya begini Bapak Ibu, ketika saya begini, ada foto Yesus, ada foto Tuhan Yesus pakai mahkota duri ya, yang begini itu kan. Saya bilang, dia ngedip ke saya 3 kali ya, ngedip 3 kali. Nah, saya jadi merinding Bapak Ibu, ya untuk Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Pak, saya bilang, ini yang semalam saya lihat orangnya seperti ini, tapi ini pakai begini gitu kan. Pak Pendeta Asin bilang apa? Wow, Kosim mau dipakai Tuhan. Pakai apa Pak? Tumbal. Bukan, katanya bukan tumbal. Dipakai Tuhan. Saya nggak ngerti waktu itu kan, pakai Tuhan itu seperti apa gitu kan. Ternyata dipakai Tuhan itu kan pelayanan ya kan. Sekarang saya udah bisa kemana-mana. Oh, ternyata dipakai Tuhan itu seperti ini gitu kan. Baru ngerti dan nangkep gitu ya ketika saya sudah bertobat. Nah, selesai itu saya merinding banget ini. Ya ampun Tuhan Yesus, terima kasih Kau hadir di sini. Haleluya Yesus. Saya pikir udahlah Pak, saya ketemu Pak Pendeta itu, saya didoain sama beliau, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, anakmu telah datang ke sini namanya Muhammad Kosim. Saya waktu didoain cuma saya ngeliatin foto itu terus gitu loh, foto Tuhan Yesus yang pakai mahkota duri gitu kan, dia ngedip sama saya 3 kali begini. Saya bilang gini, didoain itu saya berasa tenang gitu ya, adem gitu kan, hati saya tenang gitu kan. Seumur-umur saya bilang baru kali ini saya didoain tenang gitu kan. Saya dulu biasa-biasa aja gitu kan, saya punya papa rohani Katolik biasa aja gitu kan, nggak begitu respect gitu. Nah, singkat cerita, saya pulang, diongkosin sama beliau, dikasih 20.000, tolong anterin ke Kalideres teman saya, kata pendeta. Di waktu itu pendeta nganggap teman, sekarang saya udah dianggap anak. Saya anak raja di gereja, puji Tuhan. Anak bapak, gitu ya, dipanggilnya sama orang-orang anak babe gitu di gereja. Nah,
Saya pulang naik ojek, dibayarin. Nyampe kosan, nyampe kontrakan, kakak saya telepon. Itu abis dari gereja. Sim, katanya, di mana? Kata kakak saya. Ibu saya kan waktu itu masih ada, ya, masih hidup. Sekarang udah meninggal, ya. Beliau nggak melihat matanya nggak ngelihat karena terlalu banyak obat. Dan dulu saya percaya sama orang pinter, percaya orang percaya dukun, ya. Efek percaya dukun itulah ibu saya jadi buta. Tadinya biasa normal matanya itu, nanti saya ceritain. Nah, telepon kakak saya pulang. Saya waktu itu masih ada tabungan lumayan, ya. Tabungan saya masih banyak. Tabungan saya itu masih ada, simpanan saya masih ada lah gitu. Simpanan saya masih banyak lah. Untuk warawiri Jakarta, kampung saya masih banyak. Saya pun masih bisa ke Bandung, masih bisa ke Bali, ya kan, masih bisa ke Jawa. Saya kalau lagi iseng saya kemana, ke Semarang gitu kan, main gitu, Jogja, ya kan. Lagi pas saya nggak dapat gitu. Nah, udah begitu pulang ke kampung saya. Saya masih menjalankan rutinitas saya sebagai muslim. Saya sholat, ya kan, biasalah sholat maghrib, sholat isya. Ketika jam 3 saya mau sholat tahajud, Bapak Ibu. Luar biasa banget, Tuhan Yesus itu buat saya benar-benar hebat buat saya. Beliau itu buat saya itu, Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang hidup. Kenapa? Saya bicara seperti karena saya mengalami perjumpaan dengan beliau itu, dengan perjumpaan dengan Tuhan itu begitu hebat. Ketika saya mau ngambil wudhu, jam 3 saya mau sholat tahajud, mau ngambil wudhu, karena saya dulu kan ini kalau punya keinginan misalkan saya punya keinginan pengen kerja gitu ya, kita selalu sholat, minta tuntunan Tuhan gitu ya, minta petunjuk gitu ya. Nah, saya ketika mau ngambil wudhu, kan di rumah saya itu kan ada kerannya dari gunung ya, maklumlah saya orang gunung, saya asli orang gunung ya, air itu dari gunung langsung ngalir gitu kan. Kok nggak ngalir? Biasanya kan ngalir gitu kan. Itu air kayak cincau, Bapak Ibu, malam itu ya. Terus saya mau pakai peci nggak bisa, sarung nggak bisa, Bapak Ibu. Tiba-tiba dari jendela ada angin kecil. Saya panggil ibu saya, Bu, ngedenger nggak suara? Enggak. Serius, Bu? Enggak. Saya baca ayat kursi dong. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Saya bilang, kok nggak hilang-hilang? Suara angin kecil sejuk banget, Bapak Ibu. Masuk dari jendela, masuk. Sajadah, saya udah ngegelas sejadah ya. Nah, suara Tuhan. Hai anakku Qasim. Hai anakku Qasim, 3 kali Bapak Ibu. Hai anakku Qasim, ikutlah aku, ikutlah aku. Saya kaget, Bu, siapa itu, Bu? Ibu saya tuh nggak dengar, cuma saya yang ngedengar. Saya bilang, Bu, Ibu nggak dengar siapa-apa, nggak dengar siapa-siapa? Enggak. Serius, Bu? Enggak, kata ibu saya. Oh gitu ya. Hai anakku Qasim, hai anakku Qasim, 3 kali, ikutlah aku, ikutlah aku. Ya, Al-Quran saya jatuh secara logika ya, secara akal manusia, nggak mungkin dong Quran saya, buku-buku saya itu di meja bisa jatuh ke bawah, kan di tengah. Secara logika, kalau bukan Tuhan, ya kan, jatuh Al-Quran saya, kebuka loh Bapak Ibu, kebuka. Dulu saya kalau ngaji aja ya, nggak pernah saya, ya kita kalau udah ngaji ya loncat gitu kan, bisa istilahnya kalau udah ngaji itu kan nggak langsung dihayati banget gitu ya, nggak sampai di renungin banget gitu kan, udah baca ya udah gitu kan, tutup gitu kan. Nah, ketika saya ini Al-Quran saya kebuka ya kan, Ajurupit 43 ayat 61 itu ya kan, di situ yang berbunyi ya, saya bacakan, wa innahu la ilmu lisaati falatam ta'na biha wa tabiyyuni la syiratim mustaqim. Dan sesungguhnya kisah itu memberitahukan tentang hari kiamat. Janganlah kamu ragu tentang hari kiamat, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Tiba-tiba Pak Pendeta Asin SMS-nya, zaman dulu kan belum ada WA, SMS di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya bingung, kok ini firman Al-Quran sama firman Tuhan ini sinkron gitu loh. Nah, ketika saya di situ merenung, saya Pak Pendeta, saya langsung telepon, Om, saya bilang, kok Om ngirim SMS ini kok sama ya? Saya bilang, kenapa Qasim ya gitu kan, kamu Qasim udah bangun? Udah Pak, saya bilang gitu. Oh, kata Pak Pendeta Asin bilang ini, puji Tuhan, udah doa? Saya bilang enggak, saya mau sholat gitu kan. Terus dia bilang ini, itu Pak Pendeta itu ngirim firman Tuhan itu, jujur saya nggak ngerti gitu waktu itu, kok sinkron, bisa sinkron gitu kan, ini gitu loh, bukan hampir sama gitu kan. Selama ini, oh ternyata ya selama ini ya Allah, saya bilang saya salah gitu ya. Ya selama ini kan selalu orang-orang dulu saya selalu minta petunjuk, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim gitu kan. Ya ternyata jalan yang lurus ihdinas siratal mustaqim itu hanya Isa gitu kan, hanya Yesus itulah jalan yang lurus gitu kan Bapak Ibu. Hanya Isa Al-Masih, hanya melalui Isa Al-Masih itulah ada kepastian gitu, ada petunjuk. Waktu disitulah saya bilang, Pak besok boleh nggak ketemu Bapak? Padahal saya baru pulang siangnya, hari Selasanya saya baru pulang. Maaf, nggak tahu nih.
hari Selasanya itu saya baru hari Minggu kan baru pulang sorenya. Nah, habis ketemu Pak Pendeta itu, Selasa saya bilang, Pak, saya bilang boleh nggak saya ketemu Bapak? Oh boleh, kata gitu kan. Pendeta bilang, ini ketemu di mana Kosim, kata gitu. Di DM aja deh, dan mau buat kebetulan kan saya nggak pos di Kalideres gitu kan, deket kan dari terminal ke DM itu kan 15 menit lah. Ya boleh itu kan. Nah, ketika itu saya benar-benar dibuat apa namanya, jantung saya itu dibuat ini gitu, pengen ketemu terus dengan Pak Pendeta, pengen cepat pagi gitu kan. Nah, tapi saya nggak langsung ini. Ketika saya udah mendapatkan itu ya, Pak Pendeta Asin bilang gini, ya udah besok ketemu. Saya bilang besok saya mau tanya Wah saya dulu, mau ketemu Wah Hadi. Saya bilang saya mau tanya apa ini gitu kan. Nah, saya bilang saya mau tanya ke Wah saya apa sih ini tentang firman, tentang aturan ini gitu kan. Kok saya dibuat bingung gitu kan. Otak saya itu pokoknya udah mulai ngeblank gitu ya, mulai ngeblank dalam arti bukan ngeblank gila ya Bapak Ibu, udah mulai tanda tanya gitu loh. Nah, saya ini gitu Bapak Ibu, saya telepon Pak Asin, Pak boleh nggak ketemu? Boleh, katanya. Ya jam berapa sih? Jam 9, saya dari rumah jam 6. Ya kan, takut telat. Saya dulu suka tepat waktu gitu. Ya, ada gitu Pak Asin, ternyata saya ketemu di toilet. Kosim, iya Pak, saya bilang, yuk ketemu di atas. Saya bilang, Pak, boleh nggak saya bagi Alkitab? Saya bilang, saya semalam Bapak kirim itu saya membuat saya bingung. Nah, di Al-Quran juga saya bilang, ini ternyata di Al-Quran juga ada gitu. Nah, berarti Tuhan udah pilih Kosim, kata Pak Pendeta Asin. Maksudnya Pak, Kosim udah dipilih Tuhan, kata gitu. Terus saya gimana Pak? Ya, Kosim mau dibaptis. Dia gitu, saya bilang, ntar dulu Pak, saya bilang jangan dibaptis dulu. Nah, udah gitu, saya diajak makan sama Pak Asin, minum ya kan, pulang, ya udah pulang, Pak sampai ketemu lagi ya. Dia bilang nanti minggu datang ya ke gereja gitu kan. Saya waktu itu belum berani datang, belum berani lah ke gereja, ya belum berani gitu. Nah, udah begitu, apa namanya, saya kangen gitu, saya rindu gitu sama Pak Asin. Saya rindu sama Pak Asin gitu kan Bapak Ibu. Saya bilang gini, kok aneh ya. Mulai nih otak saya nih dikontrakan Bapak Ibu. Saya dikontrakan, saya masih sholat, masih ngaji, biasalah gitu. Rutinitas itu saya jalan terus setiap hari. Saya bilang gini, Pak Pendeta, dia kirim sharing firman ke saya. Saya bilang gini, kalau Islam ini agama yang benar-benar memberi petunjuk, memberikan saya kepastian, saya akan mengikuti Islam terus. Saya bilang, karena apa? Inna dinanilal Islam, agama yang diridhoi Allah itu hanya agama Islam, gitu kan. Saya bilang gini, di luar itu kan kafir gitu. Saya bilang gini, ya Allah, kalau benar-benar agama Islam itu membawakan saya kepastian, saya akan ikut Islam gitu selamanya. Karena agama Islam itu agama rahmatan lil alamin gitu loh. Saya bilang, Tuhan saya minta petunjuk. Saya bilang, ya Allah, saya bilang minta petunjuk. Saya sholat tahajud ya. Sholat tahajud jam 3 tepat pas. Ya, dikontrakan di Kalideres saya sholat. Saya bilang, ya Allah, kalau benar-benar Engkau Allah ada, saya bilang saya minta petunjuk. Ya, Bapak Ibu mau tahu, ketika saya sholat, saya udah berdoa gitu kan. Saya berdoa ya kan. Ya Allah, saya bilang, kalau benar-benar ini agama Islam, saya bilang membawa ke dalam saya kepastian, saya akan selamanya mengikut Engkau ya Muhammad. Saya bilang ke Muhammad ya, saya bilang mengikut Engkau karena agama Islam itu agama yang paling benar menurut saya dulu gitu ya. Ya, saya bilang gitu. Terus kalau misalnya agama Kristen ini membawa saya ke dalam kebenaran, saya bilang, saya bukan mau pindah, saya mau tahu gitu di mana. Tolong, saya bilang, minta tanda, saya bilang, saya minta petunjuk gitu kan. Ketika saya baca baca doa sapu jagat ya. Ketika saya baca doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, saya bilang gitu kan. Ya Allah, saya bilang, saya minta petunjuk dong, saya bilang. Benar-benar Bapak Ibu. Salib datang ke depan saya, di depan saya salib. Warna kuning mengkilat benar Bapak Ibu. Itu salib datang di depan saya. Ukurannya 2 meteran, enggak 2 meteran. Berapa senti ya? Mungkin antara 100 senti ya, 100 senti sepenggaris gitu. Lewat bening gitu ya, mengkilat seperti emas, mengeluarkan sinar gitu. Saya bilang, oh ini ya. Nah, di situ saya ada jawaban. Oh, berarti Kristen dong yang ada harapan dan kepastian, saya bilang gitu. Berarti agama Kristen inilah, saya bilang, mungkin yang membawa saya ke dalam, saya bilang, kepastian. Nah, ketika itu saya ingat, ya kan? Ketika itu saya ingat surat Al-Jurub itu, gitu kan? Hanya Isa Al-Masih itulah gitu loh, satu-satunya gitu kan. Terus saya bilang gini, oh beneran ini petunjuk, saya bilang, beneran, saya bilang. Nah, disitulah saya bilang, dapat berapa menit saya ngerenung, hari ini saya putuskan, saya bilang,
hati kecil saya loh, bukan mulut saya ngomong. Hari ini saya putuskan saya mau jadi Kristen, bukan mengikut Kristus. Saya mau jadi Kristen, saya bilang. Nah, pendeta Asin ini SMS terus. Pendeta Asin ini SMS. Kapan Kosim mau ke gereja? Sudah ditanyain teman-teman. Teman-teman, saya ajak nggak kenal. Saya bilang gitu kan sama Pak Asin. Saya bilang saya nggak kenal kok, udah ditanyain teman-teman gitu. Nah, selesai itu, saya nggak cerita sama keluarga saya. Saya tanya sama Wak, ini Ajur 43 apa sih? Artinya jangan, kamu jangan baca, nanti kamu jadi orang Kristen. Kamu nanti jadi kafir, kamu jadi murtad. Puji Tuhan sekarang saya jadi kafir ya, kayak firman. Puji Tuhan gitu ya. Nah, selesai itu, saya, Pak Pendeta rajin sama saya, memfollow up terus sama saya. Rajin pokoknya, perhatian banget. Pikir saya ada maunya nih pendeta, ada maunya gitu kan. Ternyata emang kalau orang udah dipilih Tuhan itu susah ya Bapak Ibu. Susah, mau lari kemanapun tetap nggak bakalan bisa gitu. Kalau Tuhan sudah pilih, bener kan sama yang tadi Bapak, bukan kamu yang memilih aku ya. Bener itu firman Tuhan itu emang jelas di Yohanes itu. Nah ketika itu saya bilang gini sama Pak Pendeta. Udah Pak, saya bilang minggu depan saya ke gereja. Saya bilang, pertama saya masuk gereja Bapak Ibu, saya dari Pandeglang nih ya, dari kampung saya lari saya naik mobil bus. Deg-degan Bapak Ibu, waktu itu saya deg-degan. Ya, bawa baju saya ganti, di kamar mandi kayak dress, saya rapih. Pertama masuk gereja, mandi air keringat semua. Pas nyanyinya ini lagi, nyanyinya pas nyanyinya itu apa nyanyinya? Ku bawa itu saya benar-benar di zaman Tuhan Yesus Bapak Ibu. Pak, yang nyanyinya waktu itu L-nya baru-barunya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Itu benar-benar saya di zaman Tuhan Bapak Ibu. Hari itu saya benar-benar nangis tuh, benar-benar saya nangis benar. Itu saya duduk di depan lagi. Pendetanya ada dari Batam, Pak Aca. Dia bilang gini, duduk sini aja sama saya. Kata saya, enggak, saya di sini aja gitu kan. Pas firmannya juga bagus gitu, firmannya. Ya kan? Firmannya juga bagus gitu. Amsal 1 ayat 23 gitu. Khotbahnya itu benar-benar Amsal 1, 2, 3. Berpalinglah kamu pada teguran. Saya kaget gitu loh di situ. Berpalinglah kamu pada teguran, sesungguhnya aku akan mencurahkan isi hati kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Saya bingung apa ini ya tentang firman ini gitu. Saya disitulah ngerenung saya. Pertama yang saya tangkap firman Tuhan itu Amsal 1 ayat 23. Saya pulang, udah selesai itu kan sangat bergabung, disambut. Perasaan saya ada yang ngeliat saya di belakang. Perasaan saya itu ada yang ngikutin saya gitu kan pertama saya masuk gereja. Kosim semangat, kata pendeta. Kosim semangat, yang lain nyambut ya kan. Semangat, kata selamat bergabung. Saya pulang. Ya kan, pulang saya ke kontrakan ya Bapak Ibu, saya pulang ke kontrakan. Di kontrakan itu saya merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidup saya, benar-benar berbeda dalam hidup saya hari itu. Nah, Februari, Maret, April, pendeta langsung gini, Kosim kapan mau dibaptis, ada katekisasi. Saya diam-diam Bapak Ibu, maaf dulu saya punya ilmu ya, ilmu kekuatan, ilmu kuasa gelap ya Bapak Ibu. Dulu saya hobi mencari jati diri saya gitu ya, tentang kekuatan. Aduh, pokoknya Bapak Ibu luar biasa banget itu tentang hidup saya itu, pilihan hidup saya. Saya sampai mencari jati diri segala gitu. Nah, Pak Pendeta bilang gini, saya ikut katekisasi. Pertama ikut katekisasi benar-benar membuat saya itu terbuka mata saya Bapak Ibu. Terbuka pokoknya. Pikiran-pikiran saya itu terbuka semua. Yang dulunya tertutup, buta, saya dibutakan, terbuka semua. Saya ketika membaca firman Tuhan kejadian itu, waduh, saya bilang pada mulanya, aduh, saya bilang ini luar biasa. Disitulah saya 1 bulan saya katekisasi, 18 April saya dibaptis, ya Bapak Ibu. 18 April saya dibaptis. Pas Jumat Agung 2014 ya, dibaptis 2014 saya dibaptis. Pak Pendeta bilang gini, Pak, saya bilang waktu itu saya mau nikah ya. Dulu saya benci 3 suku ya Bapak Ibu, tapi jangan tersinggung, itu dulu saya paling benci 3 kultur, Chinese, Manado, Batak. Manado, Chinese, Batak itu benar-benar musuh dalam hidup saya. Dulu saya teman kantor orang Manado, saya tumpahin, kalau lagi makan saya tumpahin. Itu dulu saya jahat banget. Alkitabnya saya robek-robek, buang saya ke tempat sampah. Wow, saya bilang aneh ya. Nah, udah selesai begitu, saya dibaptis. Saya diam-diam, gak cerita sama keluarga. Saya masih rutinitas seperti biasa, belum go public ya, belum berani saya memperkatakan kalau saya itu udah mengikut Tuhan Yesus. Masih diam-diam, saya masih ya rutinitas saya, tapi saya nggak sholat loh Bapak Ibu, nggak sholat dan saya itu nggak ngaji. Udah saya tinggalin semuanya. Setiap minggu saya ke gereja, saya bilang sama Pak Pendeta, Pak, saya bilang, saya kan mau nikah 3 kali ya. Udah mau nikah 3 kali gagal terus Bapak Ibu. Setiap saya menikah gagal. Udah tunangan gagal. Setiap saya tunangan gagal. Bapak Ibu mau tahu. Kalau pacaran dulu saya lama, 6 tahun, 5 tahun. Kalau kredit mobil mungkin udah lunas lah ya. Kalau kredit motor udah lunas gitu. Itu membuat saya juga galau gitu dulu ya. Nah, saya bilang sama pendeta, Pak, saya bilang doain saya dong. Saya pengen dapat istri orang Chinese kalau bisa, saya bilang gitu. Oh, kata Pak Pendeta bilang gini, tenang aja, katanya gitu. Bapak di surga itu pasti ngabulin doanya Kosim gitu kan. Saya tuh dapat istri juga dari mimpi Bapak Ibu, benar-benar dari mimpi.
Ya, saya bilang gini sama pendeta, saya ingin dapat orang Singkawang, saya bilang gitu. Saya nggak mau orang inilah gitu, orang pribumi gitu kan. Nah udah gitu, saya ceritanya udah dibaptis, saya bertumbuh di GBI, ya Miracle Service, di GBI Miracle Service di Tangerang. Itu saya tetap komunikasi dengan gembala. Nah, saya yang menjomblo itu hampir berapa bulan ya, nggak lama. Karena waktu itu saya pacaran sama orang Jogja, sama orang Bandung, ya kan, sama orang Salatiga, orang Sragen, ya. Tapi putus semua. Ketika mau nikah putus, udah mau nikah 3 bulan, 2 bulan putus, mau nikah 1 bulan putus. Sampai saya udah pernah tunangan gitu kan, udah seserahan gitu. Nah, saya bilang Tuhan, saya minta jodoh orang Chinese. Saya doa sama Tuhan. Ketika itu teman saya dari STT Betel, saya kuliah di STT Betel. Beliau kata kelas saya bilang gini, Cim, kata gitu, ayah Om Cun, kamu besok kesaksian ya, kata gitu, kamu besok kesaksian, kata gitu, terus kamu besok kesaksian, saya yang khotbah. Ketika saya kesaksian, diundang nih ceritanya di JPKDI Taman Cimodas. Dia itu istri saya bilang gini, katanya ngeliat saya, padahal saya nggak ngeliat. Saya bilang, Tuhan, saya minta jodoh orang Chinese, sarjana ekonomi, putih, tinggi, cantik. Puji Tuhan, Bapak Ibu saya dikasih, istri saya cantik ada di sebelah. Nih, sini nih, sini sebentar, sini, sebentar dong, sebentar, enggak sebentar. Mami, ini sebentar dong, sebentar. Nih, sini. Ini Bapak Ibu istri saya nih. Tuh lihat. Nah, Bapak Ibu saya jujur nggak punya uang, saya jujur. Kata mertua, kamu punya duit nggak? Puji Tuhan, Tuhan itu cukupkan gitu ya. Nah, dapat saya nikah yang datang pendeta-pendeta, termasuk Pak Pendeta Bapak Saifuddin, Bapak Junedi Salat, semua datang, semua yang datang pendeta-pendeta waktu itu. Nah, udah gitu Bapak Ibu, saya sampai saat ini belum nikah capil karena waktu itu agama saya masih Muslim, tapi sekarang udah, puji Tuhan. Udah agama Kristen ya, Muhammad Qasim, tapi KTP-nya Muhammad Qasim tapi agama Kristen. Waktu nikah sama istri saya bilang gini, Dede lagi ngapain, kata istri, orang belum hamil kayak gitu kan. Saya dengan iman, percaya diri gitu loh Bapak Ibu, percaya diri, saya percaya gitu, yakin gitu. Saya bilang, tapi Tuhan udah kasih saya mimpi gitu, anak kamu cowok gitu kan. Saya dikasih mimpi sama Tuhan, anak kamu cowok, terus katanya gini, apa namanya, anak kamu cowok katanya, terus kasih nama anak kamu itu Arya Yehezkiel gitu kan. Anak saya puji Tuhan, ganteng banget, bule ya, nggak kayak bapaknya jelek ya. Nggak kayak bapaknya jelek, puji Tuhan. Puji Tuhan anak saya gemuk, bule, putih, ya itu Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Waktu istri saya lahiran juga, puji Tuhan itu tanpa uang keluar sepeser pun, ya itu benar-benar pertolongan Tuhan itu begitu dahsyat. Saya sekarang ini sedang menyelesaikan di STT Betel, udah semester akhir sih, tinggal skripsi, mohon dukungan doanya. Dan saya juga puji Tuhan udah mau dapat memenangkan jiwa dari tahun 2018 sampai sekarang. Tapi tahun ini lumayan, tahun ini saya udah dapat jiwa 4 orang, udah dibaptis, puji Tuhan. Saya bersyukur Tuhan Yesus itu memberikan jiwa-jiwa juga sama saya begitu hebat ya. Kenapa saya bilang jiwa hebat? Jiwa-jiwa itu datang sendiri. Saya injilin dari Facebook, orang nyasar WA saya injilin. Puji Tuhan ketemu baptis gitu kan. Penginjilan juga apa namanya, itu benar-benar Tuhan kasih jiwa-jiwa itu buat saya mudah gitu. Nah, saya waktu mau bikin KTP aja Bapak Ibu 2018 saya ditolak sama capil, mau nikah capil itu nggak bisa terus. Sampai kata orang capil, bandel kamu, nggak punya malu muka badak. Saya bilang, saya cuek aja dong Bapak Ibu, saya cuek aja. Ya kan, kata orang capil, kamu nih Badung banget sih. Saya bilang, ya Pak, saya kan udah Kristen, ini surat baptis. Saya dari Jakarta pindah, ya KTP saya dari kampung pindah ke Jakarta dulu. Pikir saya bisa jadi Kristen, ternyata enggak di Jakarta. Pindahlah saya ke Tangerang. Gembala saya bilang gini, ada teman ibu katanya, temuin namanya ini gitu kan. Ya udah aku temuin tuh si ibu bagian di dinas kependudukan. Bu, saya mau jadi agama Kristen, boleh enggak? Saya bilang. Ada surat baptis? Ada, saya bilang. Wah, ketika mau jadi agama Kristen itu puji Tuhan. Tuhan kasih mudah semua, lurus aja Bapak Ibu, nggak ada yang macam-macam gitu. Dari Jakarta doang yang agak susah. Nah, ketika saya jadi itu, agama saya jadi Kristen, 1 jam jadi KTP. Ini SIM KTP-nya udah jadi, katanya. Terus Bu, saya bilang, udah bisa boleh nikah capil. Puji Tuhan sampai saat ini belum nikah capil ya, waktu itu pergumulan, tapi mungkin tahun ini saya akan urus, ya kan, karena kan waktu itu agama saya Islam, karena kan nggak boleh beda agama. Nah, tapi puji Tuhan agama sekarang udah Kristen, KTP-nya udah Kristen semua, ya kan, puji Tuhan walaupun namanya Muhammad Qasim, tapi hatinya udah mengikut Yesus dan agamanya juga udah Kristen. Bersyukur Tuhan Yesus itu buat saya segala-galanya. Tanpa Tuhan Yesus saya nggak bisa apa-apa, dan saya tanpa Tuhan Yesus juga nggak bakalan seperti ini. Saya puji Tuhan udah bisa menginjil kemana-mana, dan saya bersyukur Tuhan Yesus itu menolong saya tepat pada waktunya, dan Tuhan Yesus itu buat saya benar-benar hidup. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, hanya Isa hakim yang adil. Buat saya itu Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang hidup. Makanya saya punya moto di dalam hidup saya, Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, mengejar keselamatan. Karena di dalam Yesus itu keselamatan pasti, di dalam Yesus itulah keselamatan itu mutlak. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan, kesaksian ini sungguh sangat memberkati.
Saudaraku, kesaksian ini mengingatkan kita bahwa bagaimana Roh Kudus itu benar-benar bekerja dalam hidup seseorang secara pribadi. Bahkan bagi kita sebagai orang percaya, ini bukanlah hal untuk diperdebatkan, tapi untuk bagaimana ini menjadi sesuatu untuk kita semakin dikuatkan dalam iman. Tuhan bisa menjumpai siapa saja dengan cara yang tidak selalu kita mengerti, dan melalui ini kita diingatkan bahwa iman yang kuat bukan hanya soal mendengar atau melihat kesaksian, tapi tentang bagaimana kita hidup setiap hari sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum saya menutup video kesaksian ini, saya ingin membagikan firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27 yang berbunyi demikian. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau punya iman yang kokoh, jangan pernah berhenti hanya saat kita mendengar saja. Tetapi bagaimana kita bisa mendengar dan juga kita bisa melakukannya. Mulailah melakukan dari hal kecil, dari hari ke hari tanpa kita sadari, kita sedang membangun hidup di atas batu yang tidak akan goyah. Firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 ini sangat sederhana tapi tegas. Iman kekristenan harus punya dasar yang kokoh, dan dasar itu adalah firman Tuhan yang dilakukan, bukan hanya didengar. Sebagai orang percaya, peran kita bukan sekedar tahu tentang Tuhan atau rajin mendengar firman-Nya, tapi hidup sesuai dengan firman itu setiap hari. Disitulah letak kekuatan iman kita. Ketika kita taat, tetap benar, tetap percaya di tengah situasi sulit, kita sedang membangun hidup di atas batu. Dan saat badai hidup itu datang, iman kita tidak mudah runtuh. Karena apa? Karena kita berdiri di dasar yang kuat. Jadi iman yang kokoh adalah iman yang nyata dalam tindakan. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Saudaraku, semoga melalui video kesaksian ini dan firman Tuhan ini mengingatkan kita, menguatkan kita, dan juga meneguhkan iman kita agar iman kita terus kokoh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terima kasih untuk saudara yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video di channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.